Assalamualaikum Ceriwiters. Beli mentimun di Kota Batu daripada melamun. Yuk nonton video aku. Selamat siang guys, kali ini kontennya adalah bercerita. Jadi aku mau bercerita tentang kenapa aku itu suka banget sama kucing. Bahkan bisa dibilang aku ini cat lovers. Waktu kecil aku itu pernah punya kucing guys. Bahkan kucing aku tuh pernah meninggal juga. Aku inget banget kucingnya itu ekornya bandel gitu ya. Sepertinya dia keracunan dan akhirnya meninggal. Mau dikuburin aku nggak boleh, aku bener-bener nangis. Tapi pada akhirnya juga dikubur. Itu di depan rumah, aku inget banget di bawah pohon mangga. Sampai kayak nyari kucing lagi. Suka banget sama kucing, sayang gitu sama kucing. Pas waktu di Tangsel, jadi waktu itu pas aku di Gang Mede, tiba-tiba adalah kucing. Dia tuh kayak nggak bisa bersuara gitu loh, kayak cuman gitu doang. Kasih makan bapakku, aku juga kasih makan. Lama-lama kok sayang banget sama kucing ini. Bahkan aku pernah nangis sehari semalam sampai aku dimarahin sama bapak aku gara-gara kucing itu nggak pulang. Padahal kan itu nggak tahu kucing siapa, kucing pendatang gitu loh guys. Aku bener-bener frustasi banget, aku nangis bodo amat tetangga mau bilang apa. Pokoknya terus aku nyari dia. Aku sampai mengungsi ke tempat saudara aku, keingetan gitu loh. Aku namain kucing itu Cimeng. Tapi dia tuh ternyata punya penyakit batuk gitu guys, batuk pilek. Makanya kayak membuat dia itu nggak bersuara gitu loh. Sayang banget sama dia. Aku kasih makan, aku sempat belikan dia kandang ya, makanan juga. Kebiasaan dia itu adalah dia selalu bawa pulang kepala lele mentah, dia makan di depan kontrakan. Jadi yang punya kontrakan itu punya kayak kolam gitu lah ya. Aku sampai masuk di kolam itu guys. Aku cari-cari, dia bener-bener ngumpet gitu ya di pojokan. Pada akhirnya aku udah menikah, aku pindah kontrakan. Ya aku adopsi lah dia gitu ya. Aku bawa ke Beringin pakai kayak keranjang pakaian gitu. Awal-awalnya dia bener-bener memberontak banget guys. Kan yang namanya kucing liar ya, nggak pernah dikurung di dalam rumah gitu yang selalu bebas. Nah aku tuh bener-bener protektif banget, over protect bahkan sama dia. Awal-awal tuh dia kayak memberontak banget, seberontaknya. Sampai aku pinjem kucing tetangga guys untuk menemani dia berantem kayak gitu ya. Ya tetap aku beliin pasir, makanan, terus aku bawa ke dokter juga. Dan pernah dia nggak bisa pipis, aku rawat inapin. Aku sesayang itu banget, aku ikhlas, aku bener-bener sayang banget sama Cimeng. Kalau aku pulang kampung, itu dia di dalam rumah, aku inget banget. Aku selalu mantau di CCTV. Aku siapin makanan dia yang banyak sama minum. Mungkin dia stres kali ya karena dia sendirian, gak keluar di dalam rumah mulu. Aku emang gak boleh dia keluar guys, karena aku takut kehilangan dia. Jadi kayak cintaku ke Cimeng itu kayak bener-bener over. Aku sangat sayang banget sama dia, melebihi apapun yang ada di dunia. Pada akhirnya dia harus pergi. Pada saat itu memang ya uangku pas-pasan gitu. Kadang aku udah resign kerja, jadi aku gak ada uang lebih untuk bawa dia ke dokter. Aku inget banget waktu itu hari Jumat. Aku tuh kan searching ya gimana caranya supaya bisa nguap dia manual gitu. Terus aku tuh dapet nguap dia itu pakai kayu putih. Terus aku inget banget pas hari Jumat dia tuh kayak lemes gitu. Terus aku panik, aku nangis. Terus aku telepon temen aku pinjem uang buat bawa dia ke dokter. Terus aku minta antar tetangga aku nangis. Terus yang langganan dia, dokternya itu mungkin kalau siang udah pulang gitu ya. Jadi terus aku bawa lagi. Terus sampai dokter ketiga itu baru pertama kali aku ke situ. Aku sampai nangis. Dan tau gak sih, dari dia yang gembul banget sampai dia kayak tinggal tulang doang, kurus banget.
Jumat ku bawa. Aku kepikiran, aku nangis terus di rumah. Aku pengen nengokin dia terus. Aku gak tega banget dia langsung masuk ke inkubator. Aku lihat ekspresi dia kayak udah beda aja gitu mukanya. Dan aku ingat banget Jumat dia masuk, Sabtu, Minggu ngajakin suami aku buat main. Tadinya ke Taman Mini karena jauh gak mau, yaudah akhirnya ke Ragunan. Aku selalu tanya, aku minta difotoin untuk ya kayak dokter penjaga gitu loh. Aku selalu nanya gimana, minta doanya ya Cimeng kritis kayak gitu. Terus akhirnya baru sampai di parkiran Ragunan, aku ngajakin suami aku pulang lagi. Tapi aku dimarahin suami aku gitu. Langsung aku ke klinik jemput dia. Aku tuh tadinya mau jemput dia pulang. Emang dia tuh kayak udah moro. Aku kesana tuh dia moro. Aku sampai beliin dia makan lagi loh guys. Dan udah tuh dibawa turun sama suami aku, dibawa keluar. Dan dia pamit sama suami aku, dia gak ada. Aku bawa pulang dia pakai keranjang. Aku inget banget terus sama suami aku dikuburin di kebun milik yang punya uteraan. Aku bener-bener nangis, aku kehilangan dia. Dan pada saat itu juga aku gak mau tidur di kontrakan. Aku sampai nyewa apartemen yang ada di Ciputat. Terus besoknya pas hari Senin aku langsung pulang ke kampung. Stres banget dan aku gila. Semenjak habis Cimeng dimakamin itu, aku udah gak balik lagi ke kontrakan. Sampai aku minta pindah karena aku gak bisa. Setiap hariku aku selalu ditemenin dia, si Cimeng itu. Aku di kampung ya, terus kayak pengen pulang lagi. Sampai aku pulang pun aku nggak pulang ke kontrakan guys, tapi aku ke apartemen nyewa gitu. Itu suami aku itu waktu itu dia jualan kopi guys. Aku bilang sama mama aku, anterin aku pulang lagi, karena suami aku kan belum dapat kontrakan baru kan. Jadi terus akhirnya aku selama 1 bulan lah aku di kampung. Dan selama 1 bulan itu aku di kampung, mandi tuh bisa dihitung jari guys. Aku bener-bener gak keluar sama sekali. Aku di dalam terus, kadang nangis suka inget Cimeng. Dan aku gak makan chicken guys, karena aku tuh sering beliin dia itu chicken. Kan dia kayak mungkin susah makan ya. Jadi kalau kan sakit, kalau makanan kering kasihan gitu kan. Jadi aku sering beliin dia itu chicken. Jadi dia dagingnya dan aku kulit crispy-nya. Mulai dari itu aku udah sampai sekarang kayak aku bener-bener menghindari yang bener-bener yang ayam. Tapi kalau aku nggak sengaja itu ada olahan ayam, it's okay. Tapi kalau itu bener-bener ayam kayak chicken, even itu lewat ya, sewangi apapun orang jualan chicken, enggak. Lebaran kemarin juga enggak, aku nggak makan ayam, cuman ketupat sama sayur kayak gitu. Kadang masih suka nengokin dia. Udah pindah tuh, aku nggak memelihara kucing lagi kan. Tapi qadarullah ketika aku pindah lagi nih, jadi dari Beringin aku pindah ke Pamulang 2. Terus nggak lama dari Pamulang 2 aku pindah lagi ke Pondok Petir. Qadarullah memang ada kucing yang nasibnya ini sama kayak Cimeng gitu. Walaupun aku nggak bisa ngajakin dia ke dokter, tapi aku rawat dia, tak belikan makan gitu kan, dibelikan suami aku makan. Dan sekarang ada pasien juga, kasusnya sama banget kayak Cimeng. Dia sakit dan dia juga tinggalnya kayak Cimeng. Padahal aku udah gak mau lagi kan melihara kucing, cuman aku udah sayang banget nih sama kucing ini. Ini namanya Cemot guys.
aku namain Cemot. Aduh, aku nggak tahu kuat nggak ini nanti editnya. Intinya Cimeng, Mama minta maaf. Mama sudah melakukan yang terbaik buat kamu hingga di sisa akhir hayatmu. Aku masih berjuang untuk bawa kamu ke dokter. Tapi memang takdir berkehendak lain. Cimeng, kamu harus pulang. Terima kasih udah nemenin aku. Terima kasih udah hadir di antara aku dan suami aku. Mudah-mudahan Cimeng bahagia. Maafin aku ya, karena aku tuh gak ngeluarin kamu dari rumah. Aku selalu naruh kamu di dalam rumah karena aku takut kamu hilang. Kayak pernah kabur gitu aja, aku panik banget. Cuman kayak dia lari gitu keluar, mungkin dia memberontak, terus dia pengen maaf kawin juga, namanya kucing. Maafin aku ya Beng, selama kamu hidup sama aku kamu gak memperoleh kebahagiaan hingga kamu stres. Tapi percayalah, aku sangat menyayangimu lebih dari apapun. Sampai berjumpa di akhirat ya Beng, jangan lupain aku. Cimeng, Mama sayang sama Ibeng. Makasih banyak, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.